Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Marlinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astuti. Bu Marlinda, kok terlihatnya agak kusut ya? Eh, ada apa ini kira-kira? Bu, hari ini saya pusing sekali, Bu. Saya kecewa dengan anak-anak kelas atas itu, Bu. Banyak sekali tadi anak-anak yang tidak menggunakan atribut yang lengkap saat upacara, Bu. Oh gitu. Eh, kita bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol ini, kalau Bu Marlinda berkenan. Terima kasih ya, Ibu, atas waktunya ya berkenan untuk ngobrol-ngobrol, kita saling sharing-sharing ya, Bu. Iya, gimana Bu Linda? Tujuan kita nanti apa kalau kita nanti lanjut ngobrol-ngobrolnya? Saya menginginkan di obrolan kita nanti saya dapat solusi bagaimana agar anak-anak itu lebih disiplin lagi dalam menggunakan atribut sekolah, begitu Ibu. Oh gitu. Tadi apa tadi? Menggunaan atribut sekolah. Iya Ibu, Oh, benar gimana itu? sekali. Masalahnya apa? Masalahnya anak-anak itu waktu upacara itu ternyata banyak yang lupa Ibu, banyak yang lupa menggunakan topi, banyak yang lupa pakai dasi, pakai ikat pinggang, pakai kaos kakinya masih yang warna hitam, tidak sesuai dengan peraturan yang ada, seperti itu Ibu. Oh gitu. Berarti intinya banyak pelanggaran gitu ya Ibu? Iya betul sekali, banyak pelanggaran, malahan yang melanggar itu banyak yang dari kelas atas Ibu. Jadi kelas 4, 5, 6, kalau kelas 1, 2, 3, kelas bawah itu mungkin masih manut sama bapak ibu gurunya, jadi malah lebih tertib dari kakak-kakak kelasnya. Itu Ibu. Oh iya. Wah, bisa jadi contoh untuk kelas bawah gitu ya Bu Linda? Iya betul sekali, makanya saya kecewa sekali Bu hari ini. Kemudian kesempatan yang dimiliki Bu Linda untuk memperbaiki itu kira-kira apa ya Bu Linda? Karena saya guru kelas atas, saya kebetulan guru kelas 6, pastinya saya memiliki kesempatan yang besar untuk memperbaiki kesalahan murid-murid ini Bu, agar dia lebih tertib lagi seperti itu Bu. Baik-baik, semoga itu bisa dilaksanakan. Kemudian Bu Linda, kira-kira untuk skala 1 sampai 10, posisi Bu Linda itu di berapa ya kalau boleh tahu? Iya, kalau saat ini posisinya masih di posisi 6 Bu, karena itu tadi masih banyak sekali, ada kelas atas itu ada sekitar 8 orang Bu yang tadi melanggar, padahal kelas bawah itu sama sekali tidak ada, dan saya merasa gagal seperti itu, masih ada 8 murid yang masih tidak disiplin dalam menggunakan atribut-atribut. Baik-baik. Kemudian untuk eh, kemungkinan yang terjadi itu kira-kira dari Bu Linda itu apa ya? Kalau menurut saya nantinya saya akan mengajak anak-anak itu untuk membuat suatu kesepakatan seperti itu Bu, agar kalau ada kesepakatan agar kita itu lebih dari dalam dirinya itu bisa menyadari bahwa meskipun dalam beraturan sangat penting seperti itu Bu. Jadi ada penggunaan atau membuat kesepakatan kelas. Betul sekali Bu, nanti saya akan mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan itu. Kemudian juga nanti saya akan komunikasi terhadap orang tua itu
juga ikutan menyiapkan perlengkapan anak-anaknya di rumah itu. Gitu. Jadi kira-kira ada 2 ya Bu Linda kemungkinannya. Iya, Dari terus siswanya dibuat kesepakatan nggih, kelas, kemudian dari iya, pihak orang tuanya untuk menyiapkan perlengkapan mereka ketika berangkat sekolah. Gitu ya Bu Linda? iya, Iya, betul semoga sekali. tetap jalan lancar. Kemudian Bu Linda, untuk melaksanakan itu kan mesti ada hambatan. Kira-kira hambatan yang terberat itu apa, Bu Linda? Hambatannya mungkin kalau dari orang tua itu, orang tua yang sibuk itu Bu, karena kan banyak juga orang tua para murid itu yang kerjanya di pabrik, pulangnya udah malam sehingga lupa tidak menyiapkan anak-anaknya. Jadi anak-anak di rumah pagi-pagi itu tunggu-tunggu menyiapkan sendirian tanpa perhatian orang tua. Kalau untuk kesepakatan kelas, kemungkinan hambatan-hambatan yang terjadi mereka lupa tuh apa yang sudah dibuat seperti itu. Iya, iya, iya. Bisa dimengerti sih kalau kondisinya seperti itu. Lalu rencana yang paling jitu yang Bu Linda akan lakukan menurut Bu Linda apa? Kalau menurut saya nanti kesepakatan kelas itu nanti akan saya jadikan suatu keyakinan kelas, nanti akan saya cetak, akan saya tempelkan di depan kelas, kemudian juga saya nantinya setiap minggu malam atau minggu pagi akan selalu WA di akun orang tua itu agar para orang tua ikut andil dalam mempersiapkan perlengkapan untuk cara ya itu ada topi, dasi, ikat pinggang dan kaos kaki seperti itu. Nantinya kalau dari orang tua mendukung pastikan anak-anak dari rumah lebih semangat untuk menggunakannya seperti itu. Kemudian kan karena banyaknya kelas ditempel, jadi kalau lewat kita membaca, jadi insya Allah akan terus teringat. Kalau cuma kesempatan kelas kan kita hanya menyimak tadi saja. Kemudian nantinya akan kita cetak punya tugas. Berarti ininya ada kerjasama gitu ya Ibu antara orang tua, anak, serta pihak sekolah gitu ya? Iya betul sekali Bu. Jadi nanti antara saya, anak-anak dan juga orang tua itu kita saling kerjasama berkolaborasi nanti kita melalui WA orang tua itu. Iya. Sekarang untuk jangka waktu pelaksanaan Bu Linda, kira-kira maunya berapa ini? Berapa bulan Kalau atau untuk berapa? ya, kalau untuk keyakinan kelas itu mungkin 3 atau 4 hari lagi sudah saya laksanakan dan juga untuk orang tua juga seperti itu sudah saya laksanakan ya semingguan ini nantinya. Tapi nanti untuk mengetahui perkembangannya ya mungkin 2 mingguan lagi gitu. Sekitar itu ya Bu Linda. Seminggu sampai Iya, 2 minggu itu nanti perencanaan sekaligus perencanaan pelaksanaan gitu ya. iya jadi nanti saya rencananya setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu, ini nanti saya akan besok akan buat melaksanakan kegiatan kelas dan juga akan berkoordinasi dengan nantinya Allah ya menunjukkan ada progres yang lebih baik. Ya. Sekarang progresnya bisa dilihat dari mana ya Bu Linda? Kira-kira itu. Ya kalau untuk progresnya berarti kan tadi ada 8 orang nih Bu. Insya Allah nanti berkurang jadi minimal tuh separuhnya atau kalau saya semuanya bisa disiplin. Kalau tadi sudah ada dukungan dari orang tua, kemudian pihak sekolah,
dari kesepakatan kelas, kemudian dari siswa itu sendiri. Apakah mungkin nanti Ibu meminta teman guru atau teman sejawat untuk membantu Ibu untuk melaksanakan rencana tersebut? Nantinya karena tadi ya Bu itu yang melanggar kelas atas itu nantinya saya juga akan mengajak guru-guru kelas atas atau malah nanti insya Allah semuanya saja akan saya ajak untuk membuat suatu kayak kelas dan juga akan ditempel bukan hanya di kelas saya tapi juga di kelas-kelas yang lain seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali rencana Ibu untuk membuat kesepakatan kelas dan sama kerjasama dengan orang tua dan membawa teman guru maksud saya itu untuk sama-sama membuat kesepakatan kelas. Saya kira itu luar biasa rencana Ibu Linda. Nanti saya ingin melihat progresnya. Mungkin kapan-kapan kita bisa berkomunikasi lagi untuk mengetahui hasilnya. Begitu Bu Linda, kira-kira kita bisa berkomunikasi lagi kapan ini? Insya Allah 2 minggu ke depan ya Bu ya, setelah nanti ada Senin pertama kita lihat dulu bagaimana, Senin kedua nanti hasilnya kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Semoga ada perbaikan seperti itu ya, Bu. untuk mengetahui tingkat keberhasilan gitu ya. 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 Terima kasih sekali Bu Marlinda waktunya. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah memberikan saya pencerahan, sudah memberikan saya ide-ide, jadi ide saya bisa muncul atas kita sesi ngobrol-ngobrol ini. Terima kasih sekali Bu. Sama-sama Bu Marlinda, semoga sukses dan lancar nanti rencananya. Iya, amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Marlinda. Selamat pagi. Sekarang kok terlihat agak murung. Kenapa ya Bu tadi WA saya bertemu di perpustakaan ini ya Bu? Ya, apa Ibu? Iya, ini tadi baru keluar dari kelas. Saya pusing sekali. Pembelajaran bahasa Inggris saya hari ini kurang menarik karena terlihat dari ini banyaknya siswa yang ogah-ogahan belajar. Gitu, jadi merasa sedih ya Bu ya. Muridnya Ibu itu merasa malas seperti itu ya Bu. Nah, Bu, kita ngobrol di sini aku ya Bu ya. Ya, Saya ingin tahu nih Bu. saya inginnya nanti kita ngobrol-ngobrol sharing tentang masalah kita, kemudian nanti saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Itu sih harapan saya, Bu Linda. Ya, semoga nanti kita dapat solusi ya Bu setelah kita ngobrol-ngobrol. Nah, harapan Ibu apa Bu nantinya setelah kita ngobrol ini Bu? Gimana Ibu harapan? Ya, Ya, harapannya mendapatkan solusi dari masalah itu, Ibu, dari masalah pembelajaran saya. iya Ibu. Nah, coba Ibu ceritakan biar saya tahu. Iya ini Bu, dari Sebenarnya tadi saya sudah pengen apa? cerita ini. Gini, saya kan kalau mengajar di kelas itu melihat anak-anak itu kurang bersemangat dalam belajar. Sepertinya pembelajaran saya kurang menyenangkan, terlihat anak-anak kurang fokus, kemudian bosan. Saya harus mengulang-ulang materi agar pembelajaran itu menyenangkan. Tetapi nilai dari KKTP masih di bawah KKTP. Kemudian pembelajaran saya hanya melalui buku paket yang diberikan oleh perpustakaan, Ibu.
Gitu, Bu. Nah, sebenarnya kita memiliki kesempatan ya, Bu, ya. Menurut Ibu itu memiliki kesempatan nggak untuk memperbaiki suasana pembelajaran Ibu seperti itu? Oh iya, sepertinya saya memiliki kesempatan besar untuk memperbaiki masalah saya. Saya sebagai guru bahasa Inggris juga sedikit mengenal atau bisa menggunakan IT dan juga uh, mungkin bisa memberikan yang lebih buat anak-anak. Itu kesempatan saya untuk bisa memperbaikinya itu. Nah, sebenarnya Bu Asih itu luar biasa sekali ya ternyata bisa IT juga. Luar biasa itu. Nah, itu menurut Ibu, pembelajaran itu kalau Ibu nilai itu dari skala 1 sampai 10 itu ada di nomor berapa, Bu? Kalau terlihat dari kurang menyenangkannya anak-anak dan kurang fokusnya itu, saya masih di angka 6, Ibu. Nah, sebenarnya ada kemungkinan Ibu nanti bisa memperbaiki dari skala 6 ke yang lebih tinggi. Nah, menurut Ibu, mungkin tidak mengambil langkah-langkah agar bisa memperbaiki skala tersebut. Ya, kemungkinan yang saya gunakan sih dari media mungkin, Ibu, media yang menarik, kemudian dari strategi pembelajaran yang harus diterapkan juga lebih berbeda, tidak monoton. Mungkin saya akan mengikuti diklat atau webinar yang hubungannya dengan strategi dan media pembelajaran agar siswa yang saya ajar kemudian hari itu merasa senang, merasa happy di kelas, belajarnya semangat dan tidak bosan lagi. Nanti Wah, itu sih. ya luar biasa sekali ternyata semangatnya Ibu Astuti. Nah, pastinya ya Bu, dengan media, strategi, kemudian Ibu nantinya akan ikut ikut itu pasti ada juga hambatan-hambatan. Menurut Ibu, hambatannya itu dari apa saja Bu nanti untuk memulai itu semua? Iya, hambatan itu juga saya pikirkan, Bu Linda. Dari persiapannya itu loh, Bu Linda. Persiapan yang lama untuk menyiapkan media, kemudian medianya itu seandainya saya menggunakan LCD proyektor, itu pun terbatas. Jadi kita harus antri dulu, sedangkan kelas yang saya ajar itu kan banyak. Dan mereka itu juga menginginkan hal yang sama. Contohnya satu kelas menggunakan LCD proyektor, maka kelas yang lain juga ingin menggunakannya. Sedangkan LCD-nya terbatas dan itu pun harus meminjamnya itu bergantian sama guru yang lain. Dan untuk strategi pembelajaran itu saya harus mengikuti diklat. Kalau diklat pagi kan nggak bisa, kita kan masih kerja. Mungkin diklatnya malam, sedangkan malam itu ya agak kurang fokus gitu. Iya Bu, iya. Nah, karena adanya beberapa hambatan itu menurut Ibu rencana apa sih yang akan Ibu lakukan untuk biar hambatan-hambatan itu menurun seperti itu Bu? Ya, kalau di kelas mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin saya akan menggunakan diferensiasi konten, proses, atau produk. Kemudian saya akan memetakan pembentukan kebutuhan, minat, dan belajar siswa sesuai dengan kemampuannya. Itu, Ibu. Oh ya, luar biasa sekali ya Bu, nantinya akan menggunakan KPP bervariasi pada saat pembelajaran bahasa Inggris. Nah, untuk jangka waktunya Bu, menurut Ibu jangka waktunya agar anak-anak itu bisa tumbuh kembali semangatnya berapa lama? Saya berencana untuk 1 minggu, Ibu. Nanti 1 minggu itu rencananya saya akan melaksanakan itu untuk kepada semua kelas yang saya ajar. Jadi dalam 1 minggu itu rencana saya akan saya laksanakan gitu, Ibu. Kemudian ukuran keberhasilan itu apa?
Saya Iya. uh, mengukur keberhasilan rencana saya itu dari semangat mereka. Semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran, bisa fokus lagi, terus bersemangat. Saya tidak perlu mengulang lagi materi yang sudah saya ajarkan karena mereka sudah paham. Kemudian pembelajaran yang saya berikan itu sudah memakai strategi yang berbeda-beda dan nilai dan itu pun nanti akan menunjang nilai mereka. Jadi mereka bisa menilainya di atas KKTP begitu Ibu. Kemudian untuk dari rekan-rekan Ibu sendiri, apakah nantinya Ibu akan mengajak rekan-rekan Ibu untuk bekerja sama atau bagaimana, Bu? Ya, saya akan berkolaborasi dengan teman seguru. Saya akan meminta bantuan Ibu Erni atau Ibu Nurma untuk membagikan asesmen diagnostik tentang kebutuhan dan minat belajar anak-anak yang bisa menunjang rencana saya itu. Ya, luar biasa sekali ya Ibu Astuti. Nah, semoga apa yang Ibu rencanakan tadi akan membuat ada diferensiasi, kemudian ada strategi dan juga media, dan juga saya doakan semoga positif semangat ya pada suatu malam hari semoga berhasil dan membuat anak-anak semakin bersemangat. Kira-kira kapan Bu kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk mengetahui apakah berhasil atau tidak? Ya, kira-kira seminggu lagi sesudah semua kelas saya masuki itu sudah melaksanakan asesmen diagnostik, mungkin sama rencana yang tadi sudah saya utarakan kepada Ibu. Kalau sudah ada progresnya nanti kita bisa bincang lagi untuk sharing lagi. Ibu sudah mengutarakan semua. Sekarang saya doakan semoga Ibu akan menjalankan semua rencananya dengan baik. Tadi melalui yang sudah saya sebutkan tadi ada RPT, strategi, dan semoga berhasil dan anak-anak akan mendapatkan nilai yang lebih baik, pemahaman yang lebih baik. Nah, terima kasih ya Ibu. Terima kasih banyak Bu Marlinda atas waktunya. Semoga bermanfaat dan kita bisa sharing lagi. Ya Bu, karena ini udah mau masuk kita selesaikan ya Bu, ya udahan ya Bu, saya pamit ya Bu. Baik, terima kasih. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.